Shalom semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model-model teologi agama-agama. Nah, kami ada membuat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang pengertian teologi agama, yang kedua pandangan para ahli teologi agama, dan yang ketiga model-model teologi agama-agama. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian teologi agama. Teologi agama adalah cabang ilmu teologi yang membahas respon teologi kekristenan terhadap pluralitas agama. Fokus studinya adalah memahami pandangan umat Kristen terhadap agama lain dan bagaimana membangun hubungan positif antar agama melalui teologi. Yang berikut, teologi agama dalam perspektif kekristenan. Teologi agama-agama berbicara tentang studi yang mencakup beberapa agama secara komparatif yang bertujuan memahami perbedaan dan persamaan antara keyakinan, praktik, dan pengalaman keagamaan. Yang berikut, teologi agama-agama melibatkan penelitian dan refleksi terhadap konsep-konsep teologis dan doktrinal agama-agama tertentu. Yang berikut, pandangan ahli tentang teologi agama. Di sini ada ahli Paul F. Knitter. Paul F. Knitter lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1939. Ia adalah seorang teolog Katolik Roma yang berperan dalam mengembangkan diskursus teologi agama-agama. Model teologi agama menurut Knitter dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model konservatif Injili, di mana hanya ada satu agama yang benar, yakni agama Kristen. Menurut Knitter, salah seorang pendukung model ini adalah Karl Barth. Yang kedua, model Protestan arus utama, yang memandang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Pendekatan-pendekatan yang termasuk di dalam model ini menyatakan bahwa kenyataan Allah memang dapat ditemukan di banyak agama, namun keselamatan hanya ada dalam Kristus. Beberapa teolog yang dimasukkan oleh Knitter ke dalam model ini adalah Paul Apollos, Emil Brunner, dan Wolfgang van Nebel. Yang ketiga, model Katolik, yang menyatakan bahwa ada banyak jalan menuju Allah, tapi Kristus berfungsi secara normatif atau menemukan di dalam kepelbagian jalan tersebut. Knitter menyebutkan Hans Eng dan Karl Rahner sebagai contoh pemikir model ini. Yang keempat ada model teosentris, yang mana merupakan posisi yang dianti Knitter sendiri. Model teosentris percaya bahwa ada banyak jalan menuju tujuan satu, yaitu Allah sendiri. Dengan demikian, peran agama-agama Kristen sebagai jalan keselamatan diafirmasi oleh pendukung dari model ini. Selain Knitter, beberapa teolog lain yang diposisikan di dalam model ini adalah John Heath, Raimundo Panikkar, dan Stanley Samarkand. Beberapa tahun kemudian, yang tahun 2002, Knitter menerbitkan sebuah buku yang berisi pemetaan baru terhadap pendekatan-pendekatan di dalam diskursus teologi agama-agama. Di sini, Knitter tidak lagi menggunakan tipologi eksklusivisme sebagaimana disarankan oleh Alan Rees, melainkan memaknai ulang model-model tersebut, yaitu yang pertama, model penggantian, yang terbagi menjadi 2. Pertama, penggantian total yang menganggap hanya agama Kristen yang memiliki kebenaran dan menjadi jalan keselamatan. Kedua, model penggantian parsial yang menganggap bahwa Allah menyatakan atau mewahyukan dirinya di dalam agama-agama non-Kristen, tetapi keselamatan hanya ada di dalam agama Kristen. Yang kedua, ada model pemenuhan,
beritikan gagasan bahwa Allah hadir di dalam agama-agama non-Kristen, namun kekristenan yang memiliki Yesus Kristus berperan menyempurnakan agama-agama lain. Contoh dari model ini adalah pandangan Gereja Katolik Roma pasca Konsili Vatikan II yang menyatakan bahwa ada sinar kebenaran di dalam agama-agama non-Kristen. Namun, kepenuhan penyataan Allah hanya ada melalui gereja yang mengenal Yesus Kristus. Contoh lainnya adalah teolog Katolik dari Rahner dengan konsep Kristen anonim. Yang ketiga, ada model mutualitas. Prinsipnya menyatakan bahwa seluruh agama yang berada pada posisi atau fondasi yang sama, minimal dalam beberapa hal yang mana memungkinkan mereka untuk berdialog secara mutual. Ada 3 jembatan yang dikemukakan oleh Luther, yaitu yang pertama jembatan filosofis historis yang menyatakan bahwa ada satu kenyataan ilahi di balik dan di dalam semua agama. Kedua, jembatan religius mistik yang mempercayai bahwa yang ilahi itu hadir dalam pengalaman mistik semua agama. Ketiga, jembatan etis praktis yang mengatakan bahwa ada keprihatinan dan fokus bersama dari sebuah agama, yakni situasi dunia masa kini yang dipenuhi kemiskinan dan penderitaan. Dan yang terakhir, model penerimaan merupakan pemetaan Luther terhadap model-model teologi agama-agama yang berkembang pada dawarsa sekitar abad ke-20. Pendekatan-pendekatan di dalamnya berusaha mengembangkan posisi di mana identitas Kristen maupun agama-agama lain dapat dihargai sepenuhnya. Namun, ada keterbukaan dan relasi dengan agama-agama lainnya. Ada 3 pendekatan yang dimasukkan Luther ke dalam model ini, yakni yang pertama, teologi pasca liberal, yang kedua, teologi komparatif, dan yang ketiga, pandangan teologis Smart Clay. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Karina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas materi yang berikutnya, yaitu ahli kedua, yaitu John Hyde. John Harold Hyde lahir di Yorkshire, Inggris tahun 1922. John Harold Hyde adalah seorang teolog yang mendapat pendidikan teologi di Universitas Edinburgh dan Oxford. John Hyde adalah tokoh yang terkenal dengan pluralisme dialog antar agama-agama. Berikut pandangan teologi John Hyde. Yang pertama, Hyde menyapa Tuhan bukan dengan nama Allah, melainkan dengan sebutan yang nyata. Yang kedua, ia tidak mencari nama melainkan penunjuk. Ia berusaha mencari istilah bukan untuk menjelaskan apa yang ada di pusat, melainkan ada satu pusat walaupun manusia tidak tahu dengan jelas dan benar apa isinya. Yang berikut, kristologi John Hyde. Yesus merupakan satu-satunya penghubung antara Tuhan dan manusia. Oleh karena itu, orang-orang Kristen tidak meninggalkan keyakinan mengenai inkarnasi dan Yesus sebagai anak Allah. Yang berikut, teologi pluralisme John Hyde. Pengamatan Hyde yang murni historis mengantarkannya pada kesimpulan bahwa agama-agama dunia sebenarnya senantiasa mengalami perubahan, meskipun hampir selalu mengklaim dirinya tak memiliki kesalahan atau ajarannya abadi. Masing-masing agama mengalami masa-masa terjadinya perubahan yang sangat besar, ekspansi besar-besaran, skimas atau perpecahan, reformasi dan pencerahan, dan juga periode yang relatif stabil. Yang ketiga, model-model teologi agama-agama. Yang pertama, teologi monoteistik. Teologi monoteistik percaya pada satu Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua, teologi politeistik. Percaya pada banyak Tuhan atau dewa-dewa. Yang ketiga, teologi panteistik. Percaya bahwa Tuhan ada di dalam semuanya dan semuanya ada di dalam Tuhan. Yang keempat, teologi panteistik dualistik. Percaya bahwa Tuhan ada di dalam semuanya dan semuanya ada di dalam Tuhan, tetapi juga ada dualistik antara Tuhan dan ciptaan. Yang berikut, teologi non-dualistik. Percaya bahwa tidak ada dualistik antara Tuhan dan ciptaan. Yang berikut, teologi transendental. Adalah model teologi yang percaya bahwa Tuhan ada di luar semuanya dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Yang berikut, teologi imanen. Adalah model teologi yang percaya bahwa Tuhan ada di dalam semuanya dan dapat dipahami oleh manusia.
Yang berikut teologi proses. Adalah model teologi yang percaya bahwa Tuhan ada di dalam proses sejarah dan dapat dipahami oleh manusia melalui pengalaman. Yang ketiga, yang berikut teologi feminis. Adalah model teologi yang percaya bahwa Tuhan ada dalam pengalaman perempuan dan dapat dipahami oleh manusia melalui perspektif feminin. Yang berikut kesimpulan. Teologi agama-agama merupakan cabang ilmu teologi yang membahas respon teologi kekristenan terhadap pluralitas agama. Fokus studinya adalah memahami pandangan umat Kristen terhadap agama lain dan bagaimana membangun hubungan positif antara agama melalui teologi. Ada beberapa model teologi agama-agama yang dapat membantu memahami ajaran-ajaran agama yang berbeda-beda dan membandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Terima kasih. Terima kasih karena teman-teman telah mendengarkan presentasi kami. Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat tentang materi yang sudah kami sampaikan, kami persilakan. Baik, silakan Kak Uni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok tua dengan soal bagaimana teologi religiamu menjelaskan konsep pluralisme. Nah, coba teman-teman berikan apa dampaknya terhadap pendekatan teologi terhadap agama, model agama-agama non-Kristen. Terima kasih. Baik, yang berikut Kenji, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini dari materi yang teman-teman paparkan, dari bagian pandangan teologi John Hill. Dari bagian pertama itu, menyapa Tuhan bukan dengan nama Allah, melainkan dengan sebutan yang nyata. Di sini saya mau bertanya, coba teman-teman jelaskan sebutan yang nyata itu seperti apa dan berikan salah satu contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya mau bertanya, tadi teman-teman membahas tentang pewahyuan. Di sini saya mau bertanya, contoh pewahyuan dalam agama-agama itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mengajukan sebelumnya untuk kelompok dua dengan bunyi pertanyaan. Itu di dalam model pengantian itu saya mau bertanya di situ. Itu kenapa hanya agama Kristen yang memiliki kebenaran dan menjadi jalan keselamatan? Sedangkan kita tahu bahwa semua agama itu mengajarkan tentang kebenaran dan keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Fenci dengan soal jelaskan bagaimana John Hyde menyapa Tuhan bukan dengan nama Allah, melainkan dengan sebutan yang nyata dan berikan salah satu contohnya. Dalam hal menyapa Tuhan, Hyde tidak menggunakan nama Allah secara eksklusif, melainkan menggunakan sebutan yang lebih inklusif dan universal. Hyde berargumen bahwa nama Allah terlalu terkait dengan tradisi Islam dan tidak mencakup semua agama lain. Sebagai gantinya, Hyde menggunakan sebutan seperti yang nyata atau yang transenden untuk menyapa Tuhan. Sebutan ini lebih inklusif dan dapat diterima oleh sebagian agama dan tradisi spiritual. Contoh dari sebutan yang digunakan oleh Hyde adalah yang nyata, yang merupakan sumber semua kehidupan dan kebenaran, yang transenden dan imanen, yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia, namun dapat dialami dalam hati dan jiwa kita. Apakah ada sanggahan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Umi dengan soal bagaimana konsep pluralisme agama dan modelnya dan apa dampaknya terhadap pendekatan teologi terhadap agama-agama non-Kristen. Konsep pluralisme agama adalah suatu pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman agama dan tradisi spiritual. Pluralisme agama berbeda dengan relativisme agama yang menyatakan bahwa semua agama sama-sama benar dan tidak ada satu agama yang lebih benar daripada yang lain.
model pluralisme agama, yaitu yang pertama model pluralisme eksklusif. Model ini menyatakan bahwa hanya satu agama yang benar dan semua agama lainnya salah. Dan model yang kedua ada model pluralisme inklusif. Model ini menyatakan bahwa semua agama memiliki kebenaran dan nilai, namun hanya ada satu agama yang memiliki kebenaran umum. Yang ketiga ada model pluralisme universal, yaitu model ini menyatakan bahwa semua agama memiliki kebenaran dan nilai yang sama dan tidak ada satu agama yang lebih benar daripada yang lain. Dan yang berikut dampak pendekatan teologi terhadap agama-agama non-Kristen. Dampak pendekatan teologi pluralisme agama terhadap agama-agama non-Kristen adalah ada dua, yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positif, pengakuan kebenaran agama lain. Pluralisme agama memungkinkan teologi untuk mengakui kebenaran dan nilai agama lain dan tidak hanya fokus pada kebenaran agama sendiri. Yang berikut ada dialog dan kerjasama antar agama. Pluralisme agama memungkinkan teologi untuk melakukan dialog dan kerjasama dengan agama lain dan tidak hanya fokus pada konflik dan perdebatan. Yang terakhir, pengembangan teologi yang lebih inklusif. Pluralisme agama memungkinkan teologi untuk berkembang menjadi lebih inklusif dan menghargai keberagaman agama dan tradisi spiritual. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kehilangan identitas agama. Pluralisme agama dapat menyebabkan kehilangan identitas agama karena semua agama dianggap sama dan tidak ada satu agama yang lebih benar daripada agama yang lain. Yang kedua, kesulitan dalam mengembangkan doktrin agama. Pluralisme agama dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan doktrin agama karena semua agama dianggap sama dan tidak ada satu agama yang lebih benar. Yang terakhir, kesulitan dalam mengembangkan praktik agama. Pluralisme agama dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan praktik agama. Nah, contoh dampak pluralisme agama terhadap agama-agama non-Kristen yaitu yang pertama agama Islam. Pluralisme agama dapat menyebabkan Islam kehilangan identitas agamanya karena semua agama dianggap sama dan tidak ada satu agama yang lebih benar daripada yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kemenji dengan soal mengapa hanya agama Kristen yang memiliki kebenaran dan mencari jalan keselamatan, sedangkan kita tahu bahwa semua agama mengajarkan tentang kebenaran dan keselamatan. Jawabannya, konsep bahwanya agama Kristen yang memiliki kebenaran dan mencari jalan keselamatan didasarkan pada beberapa keyakinan teologis. Yang pertama, Kristus sebagai jalan keselamatan. Dalam teologi Kristen, Yesus Kristus dipandang sebagai jalan keselamatan satu-satunya karena ia adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, kebenaran wahyu. Agama Kristen percaya bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang berisi kebenaran tentang Allah, manusia, dan keselamatan. Yang ketiga, pengalaman iman. Pengalaman iman pribadi dan komunitas Kristen juga memperkuat keyakinan bahwa agama Kristen adalah jalan keselamatan yang benar. Terima kasih. Masalahnya kalau di agama lain itu juga mengajarkan kebenaran dan keselamatan. Jadi apakah hanya agama Kristen saja yang paling dianggap benar atau semuanya benar? Tapi dasar teologisnya agama Kristen yang paling benar. Ya juga, tapi kan masing-masing punya atau Islam juga merasa agama yang benar. Terus kita di Kristen juga terus kita agama yang benar. Karena ini pandangan orang, bukan yang kan agama Kristen. Jadi ini pada pandangan tentang itu punya agama yang besar. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Keseli dengan soal contoh pewahyuan dalam agama-agama. Nah, contoh pewahyuan dalam agama-agama yaitu yang pertama pewahyuan dalam agama Kristen. Pewahyuan dalam agama Kristen dianggap melalui Yesus Kristus yang dipandang sebagai pewahyuan Allah yang paling lengkap dan akhir. Yang kedua, pewahyuan dalam agama Islam. Pewahyuan Allah
dalam agama Islam melalui Al-Quran. Dalam agama Islam, Al-Quran dipandang sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang berikut pendahuluan dalam agama Hindu. Pendahuluan dalam agama Hindu melalui Weda. Dalam agama Hindu, Weda dipandang sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada para si atau orang suci di India kuno. Yang terakhir, pewahyuan dalam agama Buddha. Pewahyuan dalam agama Buddha melalui Siddhartha Gautama. Dalam agama Buddha, Siddhartha Gautama dipandang sebagai orang yang telah mencapai pencerahan dan membawa pewahyuan tentang jalan menuju pencerahan kepada umat manusia. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah berpartisipasi dalam perkuliahan kita kali ini. Shalom.